Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Rafi. Di sini saya akan membawakan materi tentang dampak permasalahan sosial. Yang pertama itu, sebenarnya lebih dahulu mengetahui apa itu permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial itu adalah kondisi atau situasi. Nah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial itu adalah kondisi atau situasi yang mengganggu kehidupan masyarakat yang menyebabkan ketidakseimbangan sosial. Masalah ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan kesenjangan sosial. Dampak dari permasalahan sosial ini sangat luas dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis, hingga politik dan keamanan. Nah, setelah teman-teman tahu apa itu permasalahan sosial, kita akan langsung saja membahas tentang dampak permasalahan sosial. Yang pertama itu ada dampak ekonomi. Salah satu dampak yang paling nyata dari permasalahan sosial adalah pada bidang ekonomi. Misalnya, kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan seperti makan, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Kondisi ini membuat produktivitas masyarakat menurun karena tubuh dan pikiran yang tidak sehat akibat kekurangan gizi dan stres. Selain itu, pengangguran yang tinggi membuat banyak orang tidak memiliki penghasilan tetap. Hal ini tidak hanya memperparah kemiskinan, tetapi juga menghambat pertumbuhan secara ekonomi dan keseluruhan. Ketika banyak orang menganggur, daya beli masyarakat menurun, sehingga permintaan barang menjadi mahal. Permintaan barang dan jasa ikut berkurang. Ketika banyak orang yang menganggur, daya beli masyarakat menurun, sehingga permintaan barang dan jasa juga berkurang, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian nasional. Kemiskinan dan pengangguran juga dapat memicu munculnya ekonomi informal yang tidak terdata, seperti pekerjaan serabutan atau usaha kecil yang tidak memiliki perlindungan hukum. Hal ini membuat masyarakat rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian ekonomi. Nah, yang kedua ada dampak sosial. Permasalahan sosial juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan sosial yang tinggi antara kelompok kaya dan miskin dapat menimbulkan rasa tidak adil dan kecemburuan sosial. Ketika kelompok miskin merasa diperlakukan tidak adil dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama, potensi konflik sosial juga meningkat. Konflik sosial ini bisa berupa perselisihan antar kelompok etnis, agama, atau kelas sosial yang berbeda. Konflik yang tidak segera diselesaikan dapat berkembang menjadi kerusuhan yang merusak tatanan sosial. Selain itu, diskriminasi dan ketidakadilan sosial juga mengurangi rasa solidaritas dan kebersamaan antar warga, sehingga masyarakat menjadi terpecah-pecah. Di sisi lain, permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran dapat menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu yang membuat mereka terpinggirkan dari akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang sulit diputus. Oke, yang ketiga, Baik, selanjutnya yang ketiga ada dampak pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat berdampak oleh permasalahan sosial. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak dapat mengakses pendidikan yang layak karena keterbatasan biaya atau jarak sekolah yang jauh. Akibatnya,
Mereka mengalami putus sekolah atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Rendahnya tingkat pendidikan ini berdampak jangka panjang karena menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Generasi muda yang kurang pendidikan akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga rentan terjebak dalam lingkungan kemiskinan. Selain itu, kurangnya pendidikan juga membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Pendidikan yang rendah memperlambat kemajuan sosial dan ekonomi suatu daerah karena sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Untuk yang keempat, ada dampak psikologis. Permasalahan sosial tidak hanya berdampak secara fisik dan ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis individu. Orang yang mengalami kemiskinan, pengangguran, atau diskriminasi seringkali merasakan tekanan mental, seperti stres, kecemasan, dan depresi. Tekanan psikologis ini dapat menurunkan motivasi. Tekanan psikologis ini dapat menurunkan motivasi dan semangat hidup seseorang, sehingga mereka sulit untuk berusaha keluar dari masalah yang dihadapi. Dalam beberapa kasus, tekanan mental yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius. Dampak psikologis juga bisa mempengaruhi hubungan sosial, karena individu yang stres atau depresi cenderung menarik diri dari lingkungan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima ada dampak politik dan keamanan. Permasalahan sosial yang tidak tertangani dengan baik dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan negara. Ketika masyarakat merasa tidak puas akibat ketidakadilan sosial atau kesenjangan ekonomi, mereka dapat melakukan protes, demonstrasi, atau bahkan tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Konflik sosial yang meluas juga dapat melemahkan pemerintah. Dan menghambat proses pembangunan. Selain itu, ancaman dari kelompok radikal dan separatis seringkali berakar dari ketidakpuasan sosial yang belum terselesaikan. Ketidakstabilan politik dan keamanan ini tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan investor dan menghambat kemajuan ekonomi nasional. Dan yang terakhir ada dampak lingkungan. Beberapa permasalahan sosial juga berdampak pada lingkungan hidup. Misalnya, kemiskinan yang tinggi dapat mendorong masyarakat melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Eksploitasi yang tidak terkendali ini menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan pada gilirannya memperburuk kondisi sosial, ekonomi masyarakat, terutama bergantung pada sumber daya alam untuk hidup. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya bahas. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Salah kata dan salah ucapan, mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.